kembali di dalam persiapan diri kita, di dalam perenungan firman Tuhan, menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, izinkan Roh Allah beri dirimu, beri hatimu untuk dapat diperbaharui, agar senantiasa pekerjaan Roh Allah yang menguasai dan mengajar kita. Kita memperoleh kebijaksanaan hidup, kita memperoleh pembelajaran yang penting, terlebih-lebih di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang begitu besar, kami tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Izinkan Permata GBKP di minggu ini, dimanapun mereka berada, dalam lindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, Roh Allah bekerja bagi mereka. Kiranya persiapan kami dalam perenungan firman Tuhan ini, Kau menjadi sahabat sejati dan setia bagi kami. Di dalam Kristus kami selalu berharap kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, Permata GBKP dengan semangat yang Tuhan berikan kepada kita di PA Permata GBKP di minggu ini, tentu ada pesan-pesan rohani yang akan disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan ada yang ketinggalan. Kamu ingatkan teman kamu agar senantiasa bersatu di dalam iman, satu dalam persekutuan, di dalam PA Permata GBKP boleh berlangsung dengan baik. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini, dengan tema yang diberikan kepada kita, jadi benang penjarumi. Bagaimana Permata GBKP dimampukan jadi mediator pembawa damai dalam segala situasi dan keadaan. Tentu untuk mewujudkan hal yang demikian, daripada arahan tema, Permata GBKP harus memiliki skill. Untuk menjadi pemersatu benang penjarumi itu, bukan berarti kita ini hadir hanya sekedar menyampaikan satu hal yang kita pahami, tapi kita tidak imani. Tapi hari ini di PA Permata GBKP, satu hal yang diingatkan kepada Permata adalah bagaimana Permata mengetahui dengan cara apa, dengan modal apa, persaudaraan ataupun kebersamaan di kalangan kehidupan orang yang beriman ini berdasarkan pengajaran Paulus kepada jemaat Filipi yang akan kita kupas berdasarkan bahan PA Permata kita ini. Satu hal yang diingatkan dalam kitab Filipi pasal 2 adalah sebagai bentuk nasihat. Kenapa perlu jemaat Filipi diberikan nasihat? Karena rentan terjadi di jemaat Filipi akan terjadi perpecahan, perbedaan pendapat, perbedaan kelas kehidupan, dan perbedaan latar belakang ada di dalam jemaat ini. Sehingga perbedaan itu muncul ke permukaan, sehingga sikap-sikap egoisme yang terjadi di dalam kehidupan jemaat membuat jemaat Filipi terkotak-kotakkan ataupun terjadi perpecahan. Sebagai tubuh Kristus, Paulus selalu memberikan pengajaran sebagai analogi tubuh, di mana Paulus memberikan analogi tubuh sebagai pengingat kepada jemaat-jemaat yang dia layani, yaitu tubuh kita ini memiliki perbedaan-perbedaan fungsi. Antara tangan dan kaki juga nggak sama. Antara telinga dan mata juga tidak sama. Tapi perbedaan itu ada di dalam satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Yaitu satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah bagian-bagian tubuh Kristus. Jangan sempat perbedaan di dalam tubuh itu membuat tubuh itu tidak dimuliakan.
Sehingga Paulus memberikan nasihat supaya tujuan di dalam jemaat ini yang menjadi pola anutan dan contoh teladan. Paulus memberikan contoh kehidupan merendahkan diri di dalam Kristus dengan poin-poin sebagai berikut. Karena kita mendapatkan bagian tubuh di dalam Kristus, kita diberikan nasihat melalui firman ini sama seperti Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi. Salah satu yaitu nasihat penghiburan kasih. Segala sesuatu yang kita alami dan kerjakan kalau dibarengi dengan kasih, di mana di dalam kasih itu selalu ada persekutuan yang hidup. Persekutuan itu bukan dibarengi dengan keakuan dan keegoisan kita, tapi persekutuan roh, di mana di dalam roh itu ada kasih mesra, ada belas kasihan. Apa yang diangkatkan di ayat 1 ini menunjukkan kepada kehidupan jemaat Filipi yang diharapkan Paulus adalah di dalam persekutuan roh ada hal yang terlihat. Ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada nasihat-nasihat dan penghiburan kasih yang bersumber dari kasih Kristus. Semua itu sumbernya dari kasih Kristus. Oleh karena itu di ayat 2 kembali Paulus menekankan, menyempurnakan segala sukacita yang diharapkan Paulus adalah agar jemaat memiliki sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kehidupan jemaat yang berbeda-beda itu, walaupun berbeda tetapi tetap satu seperti falsafah negara kita. Jemaat Korintus juga diharapkan seperti itu, agar iman ataupun apa yang ditaburkan Paulus bagi jemaat ini tidak sia-sia. Dia meminta jemaat untuk mewujudkan kasih itu dalam sehati sepikir, satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan hidup. Kalau ini terbentuk sebagai dasar kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita, kita harus mampu sehingga kita menurunkan ego kita. Kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak gila-gila pujian ataupun hormat. Itu sia-sia semua Paulus katakan. Sebab orang yang datang di dalam Kristus, dia akan merendahkan hati, menganggap orang lain yang terutama dibandingkan dirinya. Artinya di ayat 3 ada penghargaan kepada orang lain. Kita tidak tertuju kepada diri kita sendiri. Ego kita diturunkan untuk menghargai orang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Artinya apa yang disampaikan oleh Paulus melalui Filipi 2 ayat 1-4, bagaimana Permata GBKP juga mengimani pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Permata GBKP juga tidak jarang bertemu dengan konflik, tapi sering bertemu dengan konflik. Konflik itu ataupun masalah itu bisa saja terjadi dalam hubungan pertemanan, begitu juga dalam organisasi, beda pendapat, beda arah, beda jalan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali membuat Permata tarik diri, undur dari peredaran, tidak kelihatan lagi, karena dia menganggap tidak satu frekuensi dengan teman-temannya. Tapi ini adalah keegoisan. Keegoisan tidak boleh tumbuh subur di dalam diri kita. Kalaupun itu pernah muncul di dalam perasaan dan pribadi kita, hendaklah bertobat. Hendaklah kembali berkomunikasi dengan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan kita, agar kita tidak hidup dalam keegoisan kita, tapi justru doa kita dan harapan kita selalu meminta hikmat kepada Tuhan agar mampu menghargai keberadaan orang lain sekecil apapun itu, dan tidak menganggap diri kita segala-galanya tahu, segala-galanya hebat di dalam diri kita. Tapi yang penting kita tunjukkan adalah di dalam diriku, di dalam dirimu, yang terutama adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang mengajar kita untuk hidup dalam kasih. Bagaimana hati kita yang selalu diperbaharui, hati yang berhikmat, yang berasal dari Tuhan, itulah juga yang akan kita tunjukkan sebagai kasih, sebagai hati yang mau memberi dan melayani dalam kasih Tuhan, yang kita jadikan sebagai modal kita menjadi benang penjarumi.
Jadi dengan demikian Permata GBKP melalui firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata ini, sehingga Permata semakin semangat membawa damai di tengah-tengah konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah katakan, kemarin sudah diingatkan, nggak juga ada perubahan. Kemarin juga sudah ditegur tapi dia sakit hati, ntar nggak datang-datang lagi, ntar nggak mau teguran lagi, dan lain sebagainya. Jangan cari zona nyaman demi kepentingan perdamaian. Perdamaian itu membutuhkan pengorbanan hati, waktu, bahkan materi kita. Tapi yang kita korbankan itu bukan kemampuan kita, tapi di dalam kemampuan kita ada titipan Tuhan melalui berkat yang Dia berikan, sehingga kita bisa menjadi mediator, sang mediasi bagi setiap orang ataupun teman-teman kita dimanapun kita berada. Kiranya Permata GBKP memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki hikmat bersama Tuhan, memiliki kerinduan dan keberanian dan kemauan, sehingga komitmen Permata untuk menjadi pembawa damai perlu menjadi prioritas yang harus dan boleh kita lakukan. Kiranya dalam firman Tuhan ini kita dibawa diskusi. Saya akan bacakan yang pertama. Oke mulihi 2 Timotius sada ayat pitu. Turikan artina khusus na kata kesah si ibreken di bataman bantala mance kita jadi kalah percik-cik. Ya pasti. Roh Allah yang berkuasa bagi kita membuat kita menjadi anak yang pemberani. Anak yang rela berkorban. Anak yang memiliki kepekaan sosial. Anak yang memiliki orientasi ke depan untuk hidup damai. Anak yang memberi diri bagaimana kita memiliki kemauan, keberanian, pengetahuan firman Tuhan. Itu semua dari pertolongan Roh Allah bersama kita. Nomor 2, kai langkah-langkah si perlu dilakukan Permata GBKP gelahlit kini pangen lapar cik-cik nurikan berita si meriah. Satu dulu, kita harus memiliki hubungan yang konsisten, intens bersama Tuhan. Jangan sekali-sekali tidak memiliki hubungan yang kuat dan erat kepada Tuhan. Itu sebagai sumber kekuatan kepada kita. Dan selanjutnya, berikan hikmat kepada dirimu tentang pengetahuan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti membukakan cakrawala berpikir kita untuk hidup dalam tanggung jawab dalam iman yang disampaikan kepada kita. Selanjutnya kita juga harus meminta kepada Tuhan agar kita memiliki keberanian. Seturut dengan pertanyaan nomor 1, berikan Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Dan selanjutnya adalah apa yang kita lakukan untuk memberikan perdamaian selalu menjadi kerinduan kita. Di mana ada Permata GBKP, di situ damai sejahtera terwujud. Kiranya firman Tuhan ini memberkati seluruh Permata GBKP agar kita dimampukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang menopang kita sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat kunjunganmu bagi diri kami. Izinkan seluruh Permata GBKP dimampukan menjadi benang penjarumi. Kemampuan mereka, intelektual mereka, spiritualitas mereka selalu diperbaharui dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.